Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara soal institusi perencanaan atau dalam bahasa lain pihak-pihak mana yang terlibat dalam proses perencanaan dan apa sih tujuan dari pemerintahan atau proses perencanaan itu sendiri. Jadi secara umum ada 3 stakeholder atau aktor perencana aktor yang terlibat dalam proses perencanaan. Pertama adalah pemerintah, kemudian swasta, dan masyarakat umum. Jika kita bagi berdasarkan tipe ya, sebenarnya aktor kebijakan itu ada 2, jadi pemerintah dengan non-pemerintah. Untuk pemerintah sendiri seperti yang mungkin pernah kita pelajari di bangku sekolah menengah atas, ada legislatif, kemudian ada eksekutif, kemudian ada instansi pemerintah administratif, dan ada lembaga peradilan. Sedangkan untuk aktor non-pemerintah itu diwakili oleh kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu seperti kita pada umumnya ini. Jadi fungsi atau tugas dari aktor pertama, pemerintah ya. Yang pertama legislatif, tugasnya adalah pembuatan peraturan atau membentuk kebijakan dalam sebuah sistem politik. Kalau di Indonesia kan sistem politiknya adalah demokrasi, berarti legislatif dalam hal ini DPR itu membentuk peraturan atau kebijakan seperti membuat undang-undang, menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah, yaitu tugasnya legislatif. Kemudian memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Kemudian peran sentral dalam pertimbangkan, meneliti, dan mengkoreksi sampai menyebarluaskan kebijakan pada masyarakat. Jadi terkait pembentukan sampai ke sosialisasinya itu dikelola oleh legislatif. Kemudian eksekutif atau presiden itu punya peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Perannya itu seperti memberikan gagasan atau menginisiasi munculnya sebuah kebijakan, kemudian setelah disahkan memberikan perintah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dan dalam beberapa kasus, presiden itu bisa terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti kita tahu ada peraturan presiden, itu peraturan yang dikeluarkan ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan presiden mengeluarkan landasan hukum tertentu gitu ya. Kemudian membentuk kelompok-kelompok atau komisi penasehat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk. Mungkin staf ahli kepresidenan, kemudian tim mungkin kalau sekarang itu ada tim satgas khusus percepatan pemulihan COVID, itu yang dibentuk oleh presiden. Dan terakhir lembaga yudikatif. Jadi suatu undang-undang ke peraturan itu ketika sudah disahkan bisa diuji kembali melalui mahkamah yudisial. Melalui yudikatif ini masyarakat bisa bukan menggugat tapi meminta pengkajian ulang ada suatu peraturan atau undang-undang. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif itu sesuai dengan konstitusi atau tidak, sesuai dengan peraturan dasar bernegara atau tidak. Jadi kalau silakan baca-baca berita, ada misalnya masyarakat tidak setuju dengan undang-undang tertentu, maka salah satu alternatif yang bisa disampaikan adalah melalui mahkamah yudisial. Kemudian instansi administratif. Jadi dalam ilmu politik, instansi administrasi itu hanya dipengaruhi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kebijakan sudah dibuat, ya mereka tinggal menyesuaikan administrasinya seperti apa. Tapi seiring munculnya konsep administrasi baru, menurut George Fredrickson tahun 1980, administrasi publik dan politik itu sudah tidak ada pemisahan lagi. Jadi di masyarakat pasca industri saat ini yang sangat beragam dan sangat dinamis pula dengan kemajuan teknologi dan informasi, masalah kebijakan itu sudah sangat kompleks
teknisnya pun sudah bertambah besar, bertambah luas gitu ya. Sehingga bisa adanya penyerahan kekuasaan lebih luas secara formal pada instansi administrasi terkait. Sehingga ada kesempatan bagi instansi administratif untuk menjadi aktor dalam kebijakan. Contohnya misalnya instansi administrasi terkait melihat bahwa dalam suatu proses, anggaplah contohnya investasi, prosesnya terlalu berbelit-belit, bisa menyampaikan proses administrasi baru, bisa menyampaikan gagasan untuk mempersingkat atau memudahkan administrasi terkait. Itu sekarang sudah bisa. Kalau ilmu yang lama, mereka hanya menentukan saja kebijakan apa, administrasinya seperti apa, hanya seperti itu. Kemudian untuk non-pemerintah, seperti yang sudah dibahas di awal tadi, ada kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara atau individu seperti kita. Jadi kelompok kepentingan itu fungsinya adalah mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan, tapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Kalau di Indonesia atau sering kita baca itu biasanya dari kalangan pengusaha. Mereka punya kepentingan misal terkait bea masuk barang, cukai, ekspor, impor, dan sebagainya. Mereka bisa memberikan tuntutannya harus seperti ini, atau misalnya upah standar buruh itu harus seperti apa. Kemudian bisa memberi alternatif juga, saran terkait harusnya seperti apa. Kalau kita bicara sektor lain, misalnya dari transportasi online, penyelenggaranya bisa memberikan masukan ke pemerintah untuk membuat alternatif kebijakan seperti apa. Tujuannya adalah memberikan rasionalitas dalam pembuatan kebijakan. Jadi kebijakan yang disusun itu sudah memperhatikan pelakunya juga ya, maksudnya orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga tidak terkesan otoriter, sekedar memberikan aturan tanpa tahu gimana kondisinya. Kemudian kelompok kepentingan ini merupakan sumber utama pemerintah dalam proses kebijakan publik. Jadi kita tidak bisa mendengarkan menunggu aspirasi dari masyarakat itu masuk semua, tapi kita ambil dari kelompok-kelompok kepentingan itu, misalnya dari kalangan pengusaha, dari kalangan pendidik, dari kalangan tenaga kesehatan. Jadi kebijakan-kebijakan publik misalnya sekarang terkait PSBB itu sudah konsultasi dulu, atau sudah ada masukan dari pihak-pihak terkait, misalnya dari ID, dari komunitas tenaga kesehatan, dan sebagainya. Kemudian dari partai politik, sudah barang umum bahwa parpol itu berusaha menjalankan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, menguntungkan pemilihnya. Jadi kadang sering kan kalau pemilu melihat partai-partai ini berjanji bahwa ketika dia terpilih atau sudah masuk ke DPR, akan buat kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C yang tujuannya untuk menarik perhatian atau menarik orang untuk memilih partai tersebut. Kemudian partai politik pemenang itu punya posisi tawar cukup besar dalam mengusulkan kebijakan-kebijakan. Makanya dalam memilih partai itu tidak boleh sembarangan, karena partai pemenang itu punya, kalau di DPR itu kan ada kursi ya, atau porsi parlemennya, atau porsi suaranya, ada proporsinya. Partai politik pemenang itu bisa menentukan, bukan menentukan, tapi punya suara lebih kuat dalam menentukan kebijakan. Jadi kalau salah pilih partai, ya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu mungkin tidak akan bermanfaat atau tidak akan membawa keuntungan bagi masyarakat secara umum gitu ya. Kemudian mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan. Jadi partai politik ini kan terdiri dari berbagai macam latar belakang anggota-anggotanya. Jadi melalui kendaraan parpol ini, kelompok kepentingan tertentu bisa punya akses untuk mengusulkan sebuah kebijakan atau memberikan alternatif kebijakan lewat partai politik pemenang tadi,
Makanya hati-hati dalam memilih partai politik. Kemudian kita sebagai warga negara individu dalam penyusunan kebijakan itu punya peran berpartisipasi secara langsung. Ada peluangnya melalui musrenbang, tingkat kota, tingkat kecamatan, atau melalui lapor.go tadi. Intinya macam-macam platform sudah tersedia, tinggal dimanfaatkan sebaik-baiknya dan semoga memang dimanfaatkan atau didengar oleh pihak yang berwenang atau yang berkompeten untuk merumuskan kebijakan. Kemudian warga negara itu punya kewajiban untuk didengarkan dan pejabat punya kewajiban untuk mendengarkannya. Jadi sebenarnya suara kita itu tidak hanya ketika pemilu didengarkan atau punya fungsi, tapi dalam mengawal kebijakan juga suara masyarakat itu harus didengarkan juga. Tentunya lewat cara-cara yang diatur dalam peraturan atau perundang-undangan. Jadi contohnya mungkin unjuk rasa, demonstrasi itu kan tidak dilarang ya. Itu merupakan salah satu upaya untuk menyuarakan aspirasi. Nah, mungkin contoh-contohnya ya. Jadi dalam pemerintahan di Indonesia itu siapa saja sih atau aktor pembuat kebijakan? Ada MPR, ada Presiden, ada DPR, ada pemerintah secara umum, kemudian ada menteri-menteri, ada lembaga pemerintah non-departemen seperti KPU, itu non-departemen, kemudian badan-badan yang mungkin BPK, Badan Pengawas Keuangan, itu lembaga pemerintah non-departemen, yang masing-masing punya peran dan wewenang. Misalnya MPR itu menetapkan undang-undang dasar atau menetapkan TAP MPR. Kemudian Presiden itu bersama-sama DPR itu membentuk undang-undang atau menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu ya. Kemudian DPR membentuk undang-undang bersama Presiden, pemerintah menetapkan PP dalam melaksanakan undang-undang, kemudian Menteri menetapkan permen atau keputusan Menteri berdasarkan undang-undang atau PP tadi sebagai peraturan pelaksana. Kemudian masih ada dirjen, ada badan negara lainnya, Perprov sampai ke BPD atau Badan Perwakilan Desa. Jadi secara hierarki itu dari pusat sampai ke level mikro itu punya peran dan fungsi masing-masing dalam menetapkan kebijakan. Dan biasanya kebijakan itu merupakan arahan dari pusat dan badan di bawahnya atau lembaga di bawahnya itu hanya menerjemahkan atau menyesuaikan dengan arahan dari pusat, karena sudah ada aturan bahwa undang-undang di bawah, peraturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Kemudian secara umum pemerintah kita itu atau pemerintah dunia atau pemerintah sebuah negara itu menuju ke sebuah kondisi yang disebut good governance ya. Jadi berawal dari government atau pemerintah sebagai badan, sebagai organisasi, menuju governance, di mana pemerintah itu sebagai sistem tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan sebuah kondisi yang disebut good governance atau pemerintahan yang baik. Jadi government itu diisi oleh institusi-institusi formal suatu negara seperti presiden, kementerian, badan-badan, dan mereka punya kekuasaan yang sah dan memaksa. Jadi melalui kekuatan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan, mengeluarkan pedoman-pedoman teknis supaya bisa dijalankan. Jadi mereka punya kemampuan dalam membuat keputusan dan punya kapasitas dalam menjalankannya. Dan governance, jadi sudah mulai masuk ke tata kelola pemerintahan, sebuah sistem di mana akhirnya ada keterlibatan sektor swasta dan sukarelawan dalam penyediaan layanan dan pengambilan keputusan strategis. Jadi tidak hanya melihat dari sisi pemerintahan saja, tapi juga sudah mulai menggandeng stakeholder lain yang pada akhirnya berupaya untuk mewujudkan good governance atau tindakan atau perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai yang sifatnya mengarahkan, mengendalikan, dan mengaruhi masalah publik untuk mewujudkan hal itu dalam tindakan dan kehidupan seharian. Intinya adalah pada good governance ada nilai-nilai yang harus dijalankan atau yang harus diterapkan sebuah governance atau sebuah tata kelola pemerintahan supaya lebih sustainable, lebih akuntabel, dan lebih lebih baik dalam menjalankan sistem atau fungsinya.
Jadi konsep governance Indonesia ini adanya hubungan yang saling tergantung antara publik, privat, dan sektor volunteer. Volunteer ini masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat di gambar skema di kanan sebelah ini, bagaimana sih hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta? Yaitu melalui contracting out atau subkon ya. Misalnya pemerintah punya program pembangunan, ya menggandeng developer atau kontraktor untuk mewujudkannya. Itu kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Atau melalui skema private public partnership, upaya pembiayaan sebuah proyek melalui skema swasta pemerintah. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ya, apalagi mungkin di mata kuliah ekonomi pembangunan atau ekonomi wilayah kota atau pengantar ekonomi, itu ada sistem public private partnership. Kemudian hubungan antara pihak swasta dengan masyarakat atau komunitas itu adanya CSR ya, atau corporate tanggung jawab korporat kepada masyarakat. Corporate social responsibility, tanggung jawab sosialnya corporate. Jadi misalnya pembangunan taman-taman, kemudian pembangunan area olahraga. Jadi kalau teman-teman misalnya pernah berkunjung ke sebuah taman atau ke sebuah ruang publik di mana di situ ada lambang perusahaan swasta, itu bisa jadi merupakan sebuah program CSR. Kalau nggak salah di ke-15 itu ada Kampung Astra, itu juga merupakan bagian dari CSR, di mana Astra atau perusahaan Astra itu membina sebuah kampung untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungannya. Kemudian adanya standar produk, jadi hubungan antara pihak swasta dengan masyarakat itu bisa dilihat melalui standar produk yang dikeluarkan atau yang diluncurkan untuk masyarakat. Apakah produk-produk yang digunakan atau yang ditawarkan ke masyarakat itu sudah berstandar tinggi atau dikemas baik saja tapi secara kualitas itu tidak terlalu aman misalnya. Atau kalau teman-teman pernah dengar bahwa ada produk kosmetik yang tidak aman, mengandung bahan-bahan berbahaya, itu bukan merupakan hubungan yang baik sebenarnya antara swasta dengan masyarakat. Kemudian hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa melalui program partisipasi, di mana rencana pembangunan oleh pemerintah itu dijalankan, dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika ketiga hubungan ini sudah berjalan dengan baik antara pemerintah dengan swasta, antara pemerintah dengan masyarakat, dan swasta dengan masyarakat, maka disitulah good governance itu akan terwujud. Jadi good governance itu merupakan sebuah indikator pemerintahan yang baik. Jadi indikator pemerintahan yang baik itu adalah produktif dan terlihat bahwa kemampuan ekonomi masyarakat itu meningkat, termasuk dalam aspek produktivitas maupun daya belinya. Jadi misalnya income mereka meningkat, kemudian daya beli tahunan juga meningkat, berarti menunjukkan bahwa ada pemerintahan yang baik di sana. Kenapa demikian? Pemerintahan yang baik itu akan mendorong aktivitas ekonomi, contohnya itu berjalan dengan baik. Aktivitas ekonomi yang baik itu akan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ada tukar-menukar trade ya, perdagangan, masyarakat bisa memperoleh barang dengan baik, produktivitas meningkat, intinya seperti itu, sehingga sejahtera. Kemudian pemerintah yang baik juga memberikan kesejahteraan spiritual, jadi selain ekonomi juga spiritual. Lewat apa? Lewat rasa aman, tenang, dan bahagia, serta sense of nationality yang baik. Jadi pemerintahan yang baik itu biasanya minim gejolak-gejolak, misalnya gejolak politik atau konflik, sehingga masyarakat itu dalam beraktivitas itu muncul ada rasa aman, tenang, bahagia, fokus, sehingga lebih kalau kalian bekerja dalam kondisi tenang, aman, dan bahagia itu kan lebih produktif ya, karena fokus kita itu tidak memikirkan hal yang lain. Itu tadi aja pemerintahan. Ini kan pemerintahan yang baik itu ada
kesejahteraan secara ekonomi, lihat dari kesejahteraan daya belinya, kemudian produktivitasnya, dan kesejahteraan spiritualnya, termasuk dilihat dari rasa aman, ketenangan, dan kebahagiaannya. Jadi ada sekitar 9 prinsip dari good governance. Yang pertama adalah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan dan keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Jadi ada 9 prinsip good governance. Ketika 9 prinsip bisa dijalankan dengan baik, maka niscaya good governance itu akan tercapai juga. Jadi partisipasi ya. Untuk prinsip pertama, semua warga itu berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi tipe-tipe pengambilan keputusan di mana masyarakat hanya menjalankan, tidak punya hak untuk bersuara, tidak ada hak untuk bertanya, tidak ada keterlibatan sama sekali, itu bukan menjalankan atau eksekusi dari prinsip partisipasi. Jadi masyarakat itu harus diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan bisa berpartisipasi secara konstruktif. Nah, ini ada kata kuncinya konstruktif. Bisa mengemukakan pendapat, bisa terlibat dalam artian ya membangun gitu ya. Kritik-kritiknya itu membangun, pendapat-pendapatnya itu tidak hanya mencaci maki, menghujat, tapi ada solusi. Setidaknya ada upaya untuk memperbaiki kondisi yang mungkin kurang ideal gitu ya. Yang kedua adalah penegakan hukum. Jadi ada hubungan dengan partisipasi masyarakat tadi, itu harus diimbangi oleh hukum dan penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu, karena masyarakat itu kan bebas berpendapat ya, apalagi bebas berkumpul juga. Kalau tidak diimbangi dengan rule of law atau penegakan hukum, maka kan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Mentang-mentang bebas berpendapat, maka ngomongnya udah seenaknya aja, tidak konstruktif lagi, tapi mulai masuk ego dan keinginan pribadi gitu ya, sudah mulai tidak terkontrol. Maka perlu hukum itu untuk tetap menjaga bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan itu masih berada pada jalur yang sesuai gitu ya. Kemudian transparansi. Jadi dulu ketika zaman Orde Baru, kasus-kasus korupsi itu kabarnya sangat banyak berkembang. Sudah mulai banyak pejabat percaya diri, ya bahkan sampai sekarang juga ya, bahkan baru-baru ini salah satu menteri juga terkena operasi. Nah, kalau adanya transparansi, maka pintu korupsi ini bisa ditutup ya, karena ada pengawasan langsung dari masyarakat. Transparan itu bisa dilihat, bisa diakses. Seperti program e-budgeting di Jakarta, di mana bisa dilihat, oh ternyata APBD-nya sekian, dikelola untuk ini, untuk item-item kegiatan apa, itu bisa kelihatan. Kalau itu tidak bisa diakses masyarakat, ya pengawasan akan berkurang dan peluang korupsi itu juga besar. Karena dananya berapa nggak tahu, kemudian dipakai sebagai apa juga nggak tahu. Kemudian prinsip selanjutnya adalah responsif, jadi masyarakat pemerintah terus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sebelum menjadi polemik yang berlarut-larut, pemerintah juga harus sigap untuk melihat potensi masalah yang mungkin timbul itu. Jadi responsif, tidak lama ya, tidak menunggu terlalu lama gitu. Misalnya ketika hampir selalu menjelang Lebaran, sembako itu pasti harganya naik. Nah, pemerintah yang responsif akan melihat bahwa sebelum harga-harga itu naik, sudah dilakukan operasi pasar, misalnya untuk memastikan bahwa harga sembako itu tidak terjadi peningkatan lonjakan harga yang cukup besar. Atau antrian BBM ketika diumumkan akan kenaikan nih BBM, harga bahan bakar akan dinaikkan tanggal sekian. Nah, itu benar harus responsif untuk mengantisipasi kelangkaan BBM. Kemudian orientasi berdasarkan kesepakatan ya, atau konsensus. Jadi pengambilan keputusan itu ya secara maksimal harus melalui konsensus atau proses musyawarah, bukan melalui voting. Masyarakat harus punya perwakilan.
Misalnya ketika membahas isu-isu tertentu, pihak akademisi, kemudian pihak swasta juga harus dilibatkan. Setelah sama-sama sepakat, maka oke, kebijakan itu bisa diambil. Kemudian efektivitas dan efisien. Nah, agar pemerintah itu efektif dan efisien, maka pelaksana tugas pemerintah itu harus mampu menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat. Jadi masyarakat itu butuhnya apa? Sudah bisa dikatakan oleh pelaksana atau perencana dari pemerintah. Sehingga ketika sumber daya itu dialokasikan benar-benar tepat sasaran, tidak pembangunan dilakukan tapi nggak jelas fungsinya buat apa. Karena harus rasional dan terukur. Harus rasional itu ya memang sesuai dengan kebutuhan. Terukur itu ada standarnya. Apa yang diharapkan. Misalnya pengentasan kemiskinan itu berapa persen sih masyarakat diharapkan bisa tercover oleh misalnya bantuan sosial. Kalau COVID ini kemarin ada bantuan dana sosial berapa ya, 1.200.000 kalau nggak salah, atau mungkin lebih. Nah itu berapa orang tercover, kemudian dilihat dari mana datanya, itu harus terukur sehingga ketika diluncurkan itu ya efektif dan efisien, tidak salah sasaran, kemudian penerimanya tidak telat, sehingga aktivitas itu masih bisa berjalan. Kemudian keadilan, jadi ada kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan, mau ke masyarakat menengah ke atas atau masyarakat menengah ke bawah. Kalau ngurus KTP ya sama-sama mengumpulkan dokumen yang sama, gitu kan. Jadi tidak ada perbedaan dalam perlakuan pelayanan, terutama dalam sektor publiknya. Kemudian akuntabilitas, nah ini yang penting, jadi pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat. Sekarang kan pilkada pemilihan kepala daerah itu kan dipilih langsung oleh masyarakat. Nah yang sudah terpilih itu harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang sudah memilihnya. Nanti apa saja kebijakan yang dia lakukan, kemudian perbuatan-perbuatan apa yang dijalankan selama memegang amanah tersebut, ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terlibat kasus korupsi lah, atau terlibat kegiatan yang melanggar aturan hukum lah. Kemudian visi yang strategis. Jadi ini memang satu kualifikasi penting dalam good governance, karena di era teknologi informasi ini kan sangat dinamis. Nggak tahu nih besok dunianya kan berkembang ke arah mana. Nah, good governance harus bisa memprediksi itu. Contohnya adalah misalnya nih, dengan kemajuan teknologi, akan ada beberapa sektor atau beberapa jenis pekerjaan yang akan hilang karena ada teknologi. Mungkin nggak butuh teller bank lagi, tapi kan sudah ada teknologi bisa diganti mesin. Nah, pemerintah harus mengantisipasi itu. Misalnya akan ada pergantian orang ke mesin, berarti harus ada sejumlah orang yang butuh pekerjaan baru. Nah, berarti harus dibuka kesempatan atau lowongan pekerjaan yang lebih luas. Contoh-contoh seperti itu ya. Berpikir jauh, melihat kondisi. Kemudian, nah, bagaimana cara kita mewujudkan atau menuju good governance sambil menerapkan prinsip-prinsip tadi. Yang namanya prinsip kalau nggak diterapkan ya percuma. Nah, cara menerapkan prinsip tersebut adalah dengan penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Jadi yang eksekutif legislatif tadi ya berfungsi sebagaimana mestinya, tidak mengutamakan kepentingan golongan. Kemudian kemandirian lembaga peradilan, jadi lembaga peradilan kita seperti Mahkamah Agung, kemudian pengadilan negeri dan lain sebagainya itu mandiri. Mandiri dalam artian tidak memihak salah satu pihak, tidak menerima bantuan apapun lah dari pihak lain. Karena nanti bias ketika ada kasus hukum yang menyangkut pemberi bantuan tadi. Kemudian aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Jadi ASN, pegawai pemerintahan itu yang profesional, semangat melayani, penuh tanggung jawab, bekerja secara efektif dan efisien, itu sangat penting untuk mewujudkan good governance. Kemudian masyarakat itu harus kuat dan partisipatif. Masyarakat itu masyarakat madani, gitu.
Maksudnya adalah masyarakat yang terpelajar, kemudian secara perilaku itu baik, siap untuk berubah, punya solidaritas yang kuat, dan punya semangat membangun. Nah, itu PR kita semua sebagai anggota masyarakat. Dan terakhir adalah upaya penguatan otonomi daerah. Jadi daerah itu punya peran yang cukup untuk membangun daerahnya, tapi harus selaras dengan konsep dari pusat ya, konsep rencana tata ruang nasionalnya, sehingga hal-hal kecil, maksudnya pembangunan nasional itu ditopang oleh pembangunan daerah, sehingga tidak pekerjaan yang kecil yang dikumpulkan menjadi sebuah hasil yang besar. Itu bukan satu kegiatan besar yang dijalankan secara secara langsung, tapi merupakan sebuah kegiatan besar yang merupakan bagian dari atau yang ditopang oleh pembangunan di daerah. Jadi mungkin kurang lebih itu yang bisa disampaikan terkait institusi perencanaan. Jadi secara umum ada 3 aktor yang terlibat dalam proses perencanaan atau pengambilan kebijakan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau berdasarkan perannya hanya ada 2, yaitu pemerintah dan non-pemerintah, di mana masing-masing punya andil tersendiri. Dan perencanaan sebuah negara atau sistem tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah yang bersifat good governance, ya. Jadi punya prinsip-prinsip yang harus dijalankan dan punya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan itu. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada penyampaian ada yang kurang jelas. Saya buka ruang diskusi seluas-luasnya melalui forum di LMS atau diskusi langsung melalui email atau nomor WhatsApp ya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.